Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali setelah pembahasan yang ada dalam kitab Faraid karya saya Abu Nur Jazuli Narawi Amaid Karojani. Tinggal yang terakhir yaitu bagaimana penerapan atau bagaimana cara melakukan pembagian dalam ilmu Faraid. Pertama, yang harus kita ketahui itu cara pembagian dari awal masalah. Yang kita tahu dalam kitab Faraid diterangkan yang diambil dalam Al-Quran, pembagian ilmu Faraid itu hanya ada bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam penyelesaian ilmu Faraid ada yang namanya akar masalah. Akar masalah itu yang di bawah. Yang di atas itu pembagiannya. Maka cara menyelesaikan akar masalah yaitu dilihat dulu mana yang yang ada dalam permasalahan contoh. Contohnya antara 1/2 dan 1/3. Maka cara pembagiannya yaitu disamakan akar masalahnya dulu antara 2 dan 3. Yaitu angka yang bisa dibagi 3 dan 2 yang kita kenal dalam ilmu matematika yaitu penjumlahan atau operasi hitung pecahan antara 2 dan 3 yaitu 6. Maka 2 yang akar masalahnya 2 diubah menjadi 6, yaitu cara 6 dibagi 2 dikali 1 atasnya, maka 3/6. Yang selanjutnya 1/3 menjadi 2/6. Nah, ini baru ketemu akar masalah yang sama, maka bisa dibagi. Contoh yang lain antara 4 dan 3. 1/3, 1/4. Maka ketemu angka 12. 12, 3, 4. 12 bagi 4, 3. Nah, ini baru bisa dioperasikan. Ini baru contoh dari cara menyelesaikan akar masalah. Nanti contoh yang langsung yang menjadi hal umum atau yang banyak dialami yaitu ketika pembagiannya langsung ahli waris atau yang mendapatkan warisan itu contohnya seorang istri seorang ibu dan 2 anak laki-laki. Seorang istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Istri dalam pembagiannya yaitu 1/8. Ibu karena ada anak maka pembagiannya 1/6. Anak laki-laki yaitu mendapatkan asobah atau sisa harta waris. Nah, setelah ini ada 1/8, 1/6, maka dicari dulu akar masalah. 1/8, 1/6. Maka akar masalah yang ada yaitu 24. Nah, 24, maka seorang istri yang tadi 1/8 menjadi 20. Di akar pasalnya 24, maka mendapat bagian 4. Mendapat bagian 3. Sedangkan yang seorang ibu 1/6 tadi, nah ketika akar masalahnya jadi 24, maka ibu mendapatkan 4/24. Maka bagian seorang istri yaitu 3/24 dan seorang ibu 4/24.
Nah, selanjutnya bagaimana dengan anak? Anak itu mendapat asobah. Maka sisa dari 3 tambah 4 per 24 adalah 7 per 24. Maka sisanya yaitu 17 per 24. Nah, 17 per 24 ini dibagi 2 anak laki-laki. Nah, karena tadi ada 2, berarti 17 dibagi 2, 8,5 per 24. Nah, inilah cara pembagian yang ada dalam ilmu waris. Dalam contoh ini kasusnya yaitu ada asobah laki-laki, asobah dari anak laki-laki. Bagaimana dengan anak perempuan? Nah, kita masih contoh yang sama, yaitu ahli warisnya itu istri mendapatkan 1/8, ibu 1/6, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan itu digabung menjadikan asobah. Yang tadi asobah itu hanya anak laki-laki, karena ada anak perempuan mendapatkan asobah karena asobah ma'al ghairi, menjadi asobah karena ada yang lain, yaitu anak laki-laki. Penghitungannya gimana? Penghitungannya itu seperti awal, istri mendapatkan 1/8, ibu 1/6, menjadi 3/24, 4/24. Sisanya 17 tadi itu dibagi 2, dibagi 17/24, itu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Laki-laki dan perempuan. Karena pembagian laki-laki itu 2 kali lipat dari perempuan, maka pembagiannya bandingannya harus 2 banding 1. 2 dibanding 1. Maka untuk lebih gampang lagi, 17 dibagi 3. 17 bagi 3 yaitu 6,3. 6,3 untuk laki-laki 2 berarti 12,6 per 24, untuk perempuan 6,3 per 24. Nah, baru setelah dibagi seperti ini, nanti warisannya berapa? Kalau warisannya 24 juta, maka bagian dari ibu, berarti istri yang 1/8 atau menjadi 3/24 dikali 24 juta. 3 juta. Maka bagian dari istri itu 3 juta dari harta waris yang ditinggalkan oleh suaminya. Adapun anak laki-laki tinggal dikali 12,6 per 24 dikali 24 juta. Mungkin cukup itu yang menjadi contoh penerapan dari ilmu mawaris. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari awal penjelasan tentang bab mawaris yang dikarang oleh Syekh Abu Nur Jazuli Ar-Ruwa'imaid, penjelasan selanjutnya itu kita sama-sama mencari ilmu lagi tentang pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh berbagai ulama dalam kitab-kitabnya, penerangannya. Adapun yang tadi itu hanya bagaimana cara penghitungan. Masih banyak contoh-contoh yang lain, ada aul, ada rod, ada hurawain, ada musyarakah. Nah, itu pembahasan yang lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, serta mu'alif dari pengarang kitab Faraid Syekh Abu Nur Jazuli mendapatkan rahmat
yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahumma fiqhil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.